pernah saling ejek di media Kota sosial. Serang, Banten, polisi menangkap remaja putus sejumlah sekolah remaja ditangkap anggota geng Satres motor Narkoba Polres yang Blitar sebelumnya Barat videonya Sabtu viral saat tersebut. berkonvoy Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sabu seberat 2 kg. Cuman beberapa motor warga dihancurin dari pihak warga sebelah. Inilah video. Tawuran antar pelajar adalah bentuk kekerasan kelompok yang melibatkan perkelahian antar dua kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda. Sering terjadi di luar sekolah dengan menggunakan senjata tajam dan menyebabkan korban luka hingga tewas. Penyebab tawuran yaitu faktor internal atau psikologis, adanya krisis identitas, remaja yang mengalami kesulitan dalam menentukan jati dirinya cenderung mencari penerimaan dalam kelompok. Yang kedua, ada lemahnya kontrol diri. Ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi dan juga perilaku dapat menyebabkan tindakan kekerasan. Yang ketiga, ketidakmampuan menyesuaikan diri. Kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosial dapat memicu perilaku menyimpang untuk mendapatkan pengakuan. Yang kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama, dari lingkungan keluarga. Kurangnya perhatian atau bimbingan dari keluarga dapat berpengaruh pada perilaku remaja. Lingkungan teman sebaya, solidaritas kelompok yang fanatik dapat mendorong anggota untuk terlibat dalam perkelahian. Yang ketiga, pemicu di media sosial. Saling ejek melalui media sosial, saling memicu konflik yang berujung pada tawuran fisik. Inilah video aksi tawuran antar dua kelompok pemuda di kota Cirebon yang berakhir tragis. Seorang pemuda berusia 21 tahun. Tadinya ada keributan, ya. Terus dari sana motor dua kejar-kejaran, terus dia udah ada ke situ. Petugas kepolisian Polres Kuningan berhasil menangkap 22 pelajar SMK asal Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Perkenalkan, saya Zena Risolawia dari Prodi Dema Pidana, dan ini ada teman saya. Saya Resma Ibu. Saya Pak Anggi. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Ibu. Gimana deh? Saya berlatih di ngajar di SMK Nasional. Alhamdulillah, saya sebagai siswaan wakil siswa. Kedatangan saya ini, saya ingin mewawancarai tentang tawuran. Kebetulan Ibu juga guru BK ya Bu ya? Ya, alhamdulillah juga. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Ibu siap nggak nih? Ya siap lah. Siap lah ini. Baik Bu, baik. Yang pertama ada bagaimana pandangan Ibu terhadap fenomena tawuran antar pelajar saat ini? Untuk fenomena yang terjadi sebenarnya udah lama banget ya. Fenomena itu terjadi itu udah tahun berapa. Cuman memang kalau sekarang tidak sesering dulu. Ini nggak tahu ya, maksudnya ini sih yang gue alami di sini gitu. Nggak sesering yang kemarin-kemarin. Untuk kejadian di SMK ini apakah sesering itu apa sudah berlalu? Ya, untuk 2 tahun ini sih alhamdulillah baru tahun kemarin ya, satu kali aja sih, maksudnya tidak sesering yang kalau dulu kan mungkin ya biasanya kan hampir setiap minggu gitu kan, setiap bulan pasti ada. Nah kalau untuk di tahun ini alhamdulillah berkurang kesini-sininya itu karena mungkin koordinasi dari pihak kepolisian, sekolah, sekarang kan banyak banget kalau pagi pada dia apa yang dari kepolisian dan tapi keliling seperti itu. Berarti udah berkurang ya Bu? Ada berkurang. Itu selanjutnya saya ingin menanyakan apakah
tanda-tanda atau ciri-ciri tertentu yang terlihat pada siswa yang berpotensi terlibat dalam tawuran itu? Kalau untuk tanda-tanda itu biasanya nggak kelihatan ya. Mereka itu biasanya kalau untuk tawuran itu bergerombol. Nah biasanya itu ada yang mengajak, ada juga yang ketika mereka tidak tahu sama sekali, tahu-tahu diajak atau gitu. Terus ada juga yang dia korban, jadi tiba-tiba lagi nongkrong di tempat itu, tiba-tiba ada yang ini, otomatis kan mau nggak mau ya nggak bisa apa-apa gitu loh. Tapi memang ternyata memang nggak ikut-ikutan, itu banyak yang kayak gitu. Berarti bukan hanya terlibat dari satu sekolah saja, berarti dalam sekolah lain juga ya? Biasanya kalau saat ini itu mereka tuh random ya. Nggak ada yang Berarti nongkrong. mengajak Iya, random korbannya. Jadi misalnya mereka bergerombol dari grup ini, kayak dari perjuangan tuh nanti dia perjuangan sekolah perjuangan dia satu dia ke daerah mana yang ada sekolahan yang di situ. Berarti sebelum kejadian ini guru-guru belum pada tahu ya apa gimana? Kalau untuk saat ini sih dari konten biasanya, karena mereka biasanya siang media sosial. Kalau dulu kan udah ya dulu kita nggak punya media sosial, jadi kadang tahu lebih awal mereka sendiri. Kalau sekarang sih lebih kepolisian lebih tahu karena dalam media sosial biasanya. Ini kan sering terjadi terlibat tawuran yang bilang memang kayak HP siswa suka dicekin ya sama abang. Kalau untuk razia, ya kalau untuk razia sih kita biasanya taruh ini ya periode nggak setiap hari kita razia, cuman ya itu tadi untuk mengantisipasinya biasanya dari pihak guru dan pihak sekolah terutama itu di razia. Tapi ya aku anak-anak yang lebih pintar, dia tahu ada ini pasti akan kesulitan. Dan dulu kan banyak yang tidak tahu IT ya, karena kayak saya juga, saya baru tahu itu ketika kemarin di kepolisian itu dari reserse bilang itu kalau mau tahu anak yang terdeteksi negatif itu bisa ada aplikasinya. Jadi saya download aplikasi kan berarti saya kan nggak boleh semua tahu ya, kayak hanya orang-orang tertentu yang beritahu bukan untuk mengantisipasi biar jauh-jauh itu ketahui anak berpotensi untuk diberikan. Sini mau nanya ya, apa dampak psikologis dan sosial yang biasanya dialami siswa setelah terlibat dalam tawuran? Kalau sekarang, kemarin itu adalah dari kepolisian, itu sudah tidak lagi anak dimasukkan ke dinas sosial. Jadi ketika dia sudah masuk dalam ranah tawuran, dia akan langsung kena penjara. Kalau dulu kan pembinaan, kalau yang untuk di tahun ini tidak, dia langsung penjara. Dan biasanya yang terlibat tawuran antara dua kemungkinan. Kalau nggak dia korban, dia pasti jadi tersangka. Dua itu. Nah kalau dia jadi tersangka, udah sekarang nggak ada, sekarang tidak ada di bawah umur. Jadi semua masuk, walaupun sel, masuk ke sel, pasti. Karena itu dari terakhir kemarin kita ada sosialisasi dari Polres ya. Bagaimana peran guru BK dalam menangani siswa yang terlibat dan atau berpotensi tawuran? Kalau untuk penanganan itu kita berkala, nggak bisa nanganin orang itu kan langsung sekali. Melakukan pembinaan kalau yang ada di sekolah kami itu kita melakukan pembinaan biasanya ada diberikan kartu ya dari di situ kita berikan bukan hukuman ya, tapi bentuk pengingatan, bukan pengingatan. Jadi kayak mereka yang kegiatan yang harus mereka lakukan selama pauling sebulan. Tergantung dari kesalahan itu dia jadwal. Tapi itu biasanya kita ada haji, malam, sanksi ya, atau bentuk-bentuk kita kasih hadiah mereka gitu. Karena kalau kita kasih hukuman fisik juga kemungkinannya melalui itu juga. Dan sudah tidak orang yang jadi kita pembinaan itu tapi kepala jadi juga kita bisa kan ada tim yang juga kan juga tim yang khusus menangani anak-anak spesial kalau terkait dengan terus kan perjanjian itu kepolisian nah itu kan
tidak baik atau yang pelanggar tidak baik itu kan bisa hilang atau bisa itu dan biasa satu tahun itu mereka harus bersama lagi untuk menghilangkan. Berarti melakukan berupa kayak kebaikan itu ya Bu? Ya kalau di sekolah kita pasti pernah seperti itu kalau untuk kebaikan karena ya itu tadi kita fisiknya ini juga mengganggu. Kalau kita selama tergantung kadang kalau dia yang benar-benar serius sebulan full harus setiap minggu dia 8 kelas untuk ngaji selama 4 tahun. Ibu, ini ada pertanyaan lagi, sejauh mana kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua? Nah, kalau sejauh mana peranan orang tua sama sekolah, memang kita nggak 100% ya. Karena anak-anak tawuran itu juga sudah di jam 2 sekolah. Pulang sekolah, pulang ke kaki, jadi itu maksudnya waktu bolos nggak bisa. Mereka biasanya nggak masuk dari rumah sih berangkat ya kami nanti juga dari bolos ya dan bulan gimana tempat yang berapa dia misalnya di Jakarta jam 9 gitu. Tapi kalau tamu yang di sore biasanya sudah jam 2 sekolah itu kan sebenarnya tidak 100% kan. Biasanya kalau kita kan sekolah sudah kita kasih tahu apa tergantung kontes sama orang tua. Kadang kayak kemarin ada anak saya kasus itu gitu kebetulan di ini ya dibacok gitu. Tapi saya tanyakan ketika dibacok itu tangnya di atas angka jam 12 malam. Nah itu sudah di luar jam sekolah. Tapi masih pakai seragam nggak? Ya tidak, jelas tidak. Kenapa? Karena itu sudah diangkat jam malam. Jam 12 malam kita tadi kan kasih kabar masuk mau masuk jam 12 Bu. Berarti kan sudah di jam malam. Nah itu tergantung orang tua. Kadang orang tua jam segitu kadang nggak dicari. Kadang dicari juga anaknya susah. Dia susah. Kadang ada yang dia udah tahu nih orang tua masuk kamar. Tapi ternyata tuh orang masuk rajin dulu ya. Wah, dari nah itu kan kita nggak tahu. Makanya sebenarnya koordinasi sejauh mana ya memang bukan sejauh mana tergantung dari sisi orang tuanya. Respon lakukannya ketika kita kabarin anak sudah jam 12 pulang nih. Itu koordinasinya seperti itu. Nah sekarang kan ada itu kebiasaan baru. Nah itu sekarang juga ada kunci anak-anak tuh orang tua kita kasih tahu untuk kendali mereka berjaga di rumah. Jadi ada 7 kebiasaan yang orang tua tuh ngontrol itu checklist gitu. Sekarang ada rumah. Ini kan ibu kan di SMK gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi di anak SD, SMP? Sebenarnya pengaruh dari medsos ya. SD, SMP untuk tawuran sih ada juga kan gitu loh, ada cuma tidak sesuatu yang ada anak nggak tahu nih itu temennya gitu loh. Kalau anak SMK kan dia udah sebenarnya udah kayak temenan juga udah ini kan. Kalau SD kan tidak, mereka masih diakan jemput biasanya. Kalau SMP itu juga masih diakan jemput juga sama tapi kalau SMA kan sudah kelas. Ada kita kan kali motor ya. Ada lagi yang kayak kemarin di mana sih Kuningan, daerah Kuningan itu dia cuma main di sana, dia nggak tahu apa-apa. Jadi dari situ sudah jadi bolos doang. Itu bolos sih main gitu. Itu temen ya. Iya gitu. Dia nggak tahu alasannya. Ternyata begitu di sana sudah banyak belum orang. Ada yang tahu. Ini Ibu, itu mau menanyakan juga, tawuran itu kan dianggap sebagai bentuk solidaritas antar pelajar. Menurut Ibu, apakah hal ini benar atau tidak? Ya, belum karena sudah tawuran itu kan sudah ini kesalahan yang tidak bisa tidak bisa dimaafkan adalah tawuran sama seks bebas sama iman. Kalau yang seperti balapan motor itu gimana? Sebenarnya itu juga udah memang berat, tapi biasanya kalau untuk balapan motor itu kan di luar sekolah. Kalau kayak
narkoba itu masih bisa di rumah sekolah. Bisa Mungkin terjadi pas sampai masih iya masih bisa. Tapi biasanya kalau barang dia tidak dan mereka nggak rata-rata merokok kayaknya dia basi. Tapi kalau kayak tawuran narkoba minum itu masih bisa. Apa kayak mereka konsumsi narkoba itu kan masih sedikit, kadang nggak tahu sih ini minum biar enak. Kadang sampai sekali masih bisa masih waktu. Atau balapan dia itu biasanya di tengah malam. Iya, jadi sudah biasa. Dari sekolah, nggak mungkin berteman seragam. kalau sebisa kita itu mau merokok memakai seragam itu bagaimana ya? Nah, sebenarnya kan pelanggaran rokok itu sudah jelas ada undang-undang di kalau memang dia pakai seragam kita kasih sanksi. Kalau di luar sekolah dia tidak pakai seragam tidak masalah. Tapi kalau dia masih pakai seragam ya tetap mau bukan dia. Oke, Bu. Terima kasih ya Ibu. Tanggapan Ibu untuk anak-anak yang tidak mengikuti Caranya, kalau saya sih pengennya untuk anak-anak remaja yang sekarang bagus. Terutama teman ya, teman itu kadang tidak selalu ya kita sadari betul, tidak kita sadari kadang itu membawa pengaruh negatif. Walaupun kita aslinya nggak tahu, tapi pertama di ya tadi yuk kita sih kalau sama kalau misalnya kayak rokok juga aku jadi memilih teman itu penting, tapi jangan sampai terlibat karena kalau sudah itu negatif ya, karena kalau sudah kenal jadi kayak yang tadi tempat itu sudah kenal karena sudah masuk penjara kalau gitu. baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Upaya penanggulangan dan penyelesaian. Yang pertama, dari penegakan hukum. Pihak kepolisian menindak tegas pelaku tawuran dengan pasal terkait penganiayaan, pengeroyokan, dan kepemilikan senjata tajam. Yang kedua, peran sekolah. Sekolah berperan dalam mediasi konflik dan membina karakter siswa untuk mencegah terulangnya tawuran. Adanya suatu aplikasi yang bisa melacak pelajar oleh orang tertentu, seperti pihak kepolisian dan juga guru yang bekerja sama. Kemudian, sekolah juga mengadakan kegiatan ngaji bersama. Yang ketiga, pengawasan orang tua. Orang tua diharapkan lebih mengawasi aktivitas anak-anak mereka, terutama penggunaan media sosial yang bisa menjadi pemicu konflik. Yang keempat, peran masyarakat. Warga dapat berperan dalam menggagalkan aksi tawuran dan melaporkan kepada pihak kepolisian.